Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ini berjumpa di Cikeas dalam rangka halal bihalal atau dalam rangka ingin menumbangkan Prabowo. Halo sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda tanding kita semua. Coba untuk mengerti maksud mereka yang sebenarnya. Itu tidak akan kalian dapatkan dari konten-konten di arus utama media mainstream ya. Atau kalian dapatkan dari wawancara tokoh, terutama pemilik konsultan politik dan sebagainya. Tapi di sini saya tidak dibayar oleh siapapun. Saya tidak memiliki tuang, sehingga saya akan bisa bongkar siapapun dan maksud yang mereka akan lakukan. Mari biarkan kartu-kartu saya yang berbicara. Oke, dan yang pasti informasi nggak boleh dapat dari channel-channel yang membacakan berita aja kayak Bang Hersubeno ya. Ya, tapi beliau kan memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis senior. Atau Hendri Satrio juga sama ya? Iya sama, ya, hanya membawakan soalnya. Ya, tapi insight kan. Insight. Dan mereka mungkin, kalau insight mungkin karena punya jabatan ya. Iya. Ya. Oke, tapi menariknya adalah sebenarnya momen di mana Mas Anies ini datang ke rumah AHY langsung disangkut pautkan bahwasanya kemungkinan besar, maksudnya ini langsung to the point aja, Mas Anies ini ada rencana jangan-jangan kembali mendekat ke AHY, kembali mendekat. Hanya orang ngomong dimarahin nggak sih sekarang? Enggak. Tapi kalau hanya orang tunanetra yang nggak melihat itu kayaknya kurang greget gitu loh. Iya. Ya, intinya adalah hanya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat seperti orang normal, lebih aman ya. Iya, Mas. Yang akan mengira bahwa ini hanyalah sebuah silaturahmi. Kita harus tahu dong, ini dari page of source ini tadi, bahwa kita kan tahu ini adalah sebuah upaya, ini adalah sebuah usaha. Usahanya tapi usaha yang ya masih tahapannya nggak ngoyo, tapi usaha lah, siapa tahu berhasil seperti itu. Menunjukkan kerendahan hati, datang ke sana dengan harapan dosa di masa lalu yang pernah Pak AHY gitu loh, itu akan dimaafkan. Bahwa kemarin nulis surat, terus kemudian ternyata suratnya itu dianulir dan terus kemudian menjadikan Caimin. Caimin tuh kalau kartu kayak joker gitu ya, dari mana-mana dan bisa ngalahin siapapun. Ini kemudian dilupakan begitu saja. Tapi harapan dari Mas Anies misalnya saat datang, ini hal itu bisa dilupakan dan kita ngobrol tentang kedepannya akan seperti apa. Dan tentu saja ini adalah sebuah pertemuan yang penuh makna simbolik, di mana mereka berdua sangat mungkin untuk nyalon di pertempuran atau perebutan presiden dan wakil presiden di masa mendatang nanti. Dan kita akan coba bahas nanti siapa yang akan jadi presiden dan siapa jadi wakil presidennya. Dan seperti yang kita tahu juga, maksudnya sekarang begitu pertemuan itu mencuat, apalagi langsung sempat rame orang-orang yang mungkin mengikuti berita di perpolitikan di Indonesia ya langsung berkesimpulan bahwasanya kayak wah jangan-jangan mereka berdua ini bakal jadi pasangan atau mungkin calon presiden dan wakil presiden di periode selanjutnya, tapi langsung dianulir oleh Demokrat itu sendiri bahwasanya kita akan masih tetap bertahan di koalisi Pak Prabowo. Maksudnya, apakah memang sikap langsung menganulir ini karena mereka beneran akan tetap berada di koalisi Pak Prabowo atau mungkin hanya untuk menenangkan masa sementara aja? Karena yang saya tahu, nggak tahu benar atau tidak, Mas Anies datang itu nggak diundang. Itu menurut pengakuan orang Demokrat. Nah, coba silakan dibenarkan. Saya sempat membaca sebuah unggahan yang mengatakan bahwa Mas Anies waktu datang itu memang bukan karena memenuhi undangan, tapi dengan sadar diri datang untuk ya mungkin bersilaturahmi. Kayak mungkin dikira open house, semua orang kan bisa datang kan seperti itu. Mas Anies juga, ini sebelah rumah saya ini juga melakukan open house seperti itu. Nah, jadi ini satu hal yang memang harus dilakukan oleh Demokrat pun untuk sebuah kalau kita bilang pergerakan politik, menunjukkan maksud kita di depan itu sama dengan bunuh diri. Kita tidak boleh bisa terbaca, kita tidak boleh bisa terukur, kita tidak boleh bisa diprediksi apa yang akan dilakukan nanti. Dan ini adalah sebuah upaya yang ya dilakukan, tapi terus Pak Prabowo dan juga Gerindra ini pasti ya kayak gitu loh. Dan saat juga Demokrat ini menganulir kedatangan Mas Anies bukan merupakan undangan, ini pun juga bisa saja orang-orang nggak percaya. Jangan-jangan ini adalah sebuah pertemuan yang memang direncanakan tapi ke-gap kayak begitu. Tapi kalau misalnya memang Mas Anies nggak diundang, bisa jadi kita bilang Mas Anies ini lagi cek ombak. Apa seperti apa? Mas Anies selalu cek ombak. Apalagi mengetahui bahwa ya Mas Anies satu tidak punya dukungan dana karena dia tidak punya jabatan.
Tapi brandnya ini masih moncer. Dan pengikutnya ini masih setia. Dan pengikutnya ini mulai percaya bahwa Pak Prabowo ini nggak bisa solving apapun yang ada di Republik ini saat ini. Yang padahal ingin saya katakan dan pernah saya katakan, siapapun presidennya, bahkan kalaupun kita memiliki kesempatan untuk mengumpulkan bola naga di Dragon Ball terus menghidupkan salah satu presiden yang sudah wafat sekalipun, nggak akan ada yang bisa melakukan dengan lebih baik dibandingkan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Semoga tim di belakang Pak Prabowo mendengarkan ini. Okay. Tapi yang ingin saya katakan di sini ini adalah bahwa ini adalah sebuah upaya yang memang harus dilakukan oleh Mas Anies, dan kalaupun saya menjadi manajernya Mas Anies, saya akan mendorong untuk melakukan itu. Datangi aja. Bahkan saya sebenarnya menantikan waktu atau momen di mana Mas Anies ini bisa saja akan datang mendatangi Pak Prabowo secara langsung, atau Pak Jokowi juga nanti. Oke, tapi kayaknya kalau untuk ke Pak Prabowo itu listnya agak di belakang ya. Maksudnya mungkin setelah bersafari tadi bahasanya, bersafari. Nah, apakah ini juga pertanda? Maksudnya kayak dari kemarin sebenarnya Mas Anies ini juga banyak dijodoh-jodohkan. Sempat sama siapa namanya kemarin? Tom Lembong. Ya itu kan netizen ya. Iya. Gini sebenarnya. Sebelum melanjutkan, ingin saya katakan atau gini deh, saya kasih tahu dulu aja. Dan ini tanpa melihat kartu. Kalau ternyata pun mereka ini maju, siapa yang jadi presiden? Enggak, Mas Anies ya harus. Enggak dong. Jelas AHY dong. Yang punya duit siapa? Nah, jadi sama seperti kalau bupati, wali kota mau maju, itu ada siapa yang dapat rekom dari partai. Nah, dia itu akan menjadi bupatinya. Lah, baru orang keduanya ini tadi biasanya orang yang lebih populer. Nah, untuk saat ini saya melihat yang maju nanti pasti AHY pengen jadi presiden. Apalagi dengan kondisi kemarin itu pernah dikhianati seperti itu. Nggak mungkin dia nggak akan jadi presiden. Karena saat nanti terus kemudian Mas Anies presidennya jadi wakil, Mas Anies bisa saja kayak kayak gitu loh. Nah, ini satu hal yang juga saya nggak bilang Mas Anies licik ya, tapi perpolitikan memungkinkan hal seperti itu. Tapi ini adalah satu hal yang kita harus tahu. Maka kalau tadi ditanya, apakah Anies sama Tom Lembong itu nggak mungkin dua-duanya nggak punya dukungan atau rekom atau duit untuk melakukan ini. Kalau sampai mereka akan maju, malah kita curiga. Jangan-jangan ada asing di balik ini tadi. Nah, ini hal yang patut kita sadari. Jadi nggak mungkin ujug-ujug kalian semua menjodohkan orang hanya karena populer dan memang pantas ya. Kayak Purbaya seperti itu. Siapa dulu Purbaya nggak ada partainya, nggak akan diangkat kecuali dia dinaturalisasi dulu, diberikan sebuah kalung, atau kalau orang bilang tuh ditato dulu nih dengan partai itu tadi, maka itu kayak oke, kamu punya aku. Sama seperti saat kalian nikah, diberikan cincin, diberikan ini, itu sudah pertanda ijab dan qabul bahwa ya udah kamu punya saya, artinya berikutnya kamu nggak boleh kemana-mana. Nah, tapi kalau AHY ini kan jelas putra mahkota dan akan jadi penerusnya Pak SBY kan. Oke. Tapi maksudnya kalau memang selain AHY ini, ya maksudnya kalau di AHY tetap jadi presiden, sebenarnya lebih enak justru sowannya ke Pak Prabowo gitu. Kenapa pilihannya ke AHY gitu? Oke. Karena The Nine of Swords ini upaya yang belum maksimal. Ingin melihat terakhir kali sebelum akhirnya, kalau ditolak ya udah. Baru sepertinya Mas Anies ini mau melakukan rekonsiliasi. Nah, tapi jika ini nanti berhasil, maka sebenarnya yang diinginkan tentu saja adalah memberikan sebuah gagasan baru, sebuah perubahan. Mencari seseorang untuk membersamai. Nah itu, ini sesuatu yang kayaknya diinginkan oleh Mas Anies dulu. Karena sebelum akhirnya dia sell his soul to the devil himself gitu ya. Bukan Pak Prabowo ya, Pak Jokowi. Kalau film dulu Devil's Advocate yang ada siapa namanya, Al Pacino sama Keanu Reeves itu. Nah, Pak Jokowi di belakang, Pak Prabowo-nya si Keanu Reeves-nya itu duduk begini. Nah, saya merasakan bahwa dia ingin coba dulu. Kalau ternyata Mas AHY ini mau, maka tema-tema dan konsep perubahan ini akan sangat seksi untuk digunakan menyerang di 2029 nanti. Oke, tapi selain AHY dan juga mungkin berujung nanti sowan ke Pak Prabowo, menurut Mas Denny, Mas Anies ini kemungkinan sowan ke siapa lagi nih setelah mungkin Mas AHY ini, yang paling kuat mungkin? Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah nenek kita semua, Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu jelas, karena dulu itu sempat mau digadang-gadang datang kan. Terus, wah ini kayaknya diajuin. Saat itu kalaupun beliau itu maju lewat PDIP, ini malah akan lebih seru lagi. Saat Gibran diadopsi oleh Pak Prabowo, lalu Ganjar sama Anies ini maju. Dan saat itu, kalau itu yang terjadi, semua orang pasti akan bingung memilih yang mana. Nah, tapi akhirnya kan mereka akhirnya terpisah. Dan Bu Mega kembali di sini, kepercayaan dirinya ternyata terhitung salah. Nah, bisa jadi nanti saat datang ke Bu Mega, ini adalah upaya terakhir.
yang paling akhir. Jadi Mas Anies ini kayaknya ke AHY karena dia tahu kalau di AHY ini tatonya mungkin akan kecil gitu, Demokrat. Nah, kalau datang ke PDIP, mungkin sebadan-badan itu akan digambarin banteng seperti itu. Jadi ini mungkin adalah sebuah ketakutan. Makanya dia akan datang kedua itu sebelum akhirnya nanti beliau akan datang ke Prabowo. Dan di situ kita akan mendapatkan apa yang saya jadikan ramalan saya selama kemarin itu. Di mana akhirnya Indonesia ini akan bersatu. Dan kalau Bu Mega aja sudah mau datang menjumpai Pak Prabowo, apalah arti seorang Anies Baswedan? Dia pasti akan datang. Dan saya rasa kita tahulah Pak Prabowo itu istilahnya dari usia sangat muda itu jadi tentara. Dan saat terus kemudian dia di sana bisa mengajukan Pak Jokowi, bisa mengajukan Pak Ahok, terus kemudian berlawanan dengan Pak Jokowi itu kebayang nggak? Gondoknya itu tadi di sini, di mana-mana lah itu gondok gitu. Tapi kebayang ya orang yang gondoknya seperti itu aja itu mau akhirnya bertemu dengan Pak Jokowi. Apalagi segelintir Rismon Sianipar, apalagi Mas Anies Baswedan. Saya pikir beliau pasti akan sampai di titik di mana ya wes lah, yang penting dadi presiden dhisik, berikutnya perubahan. Nah, ini akan bisa dilakukan. Apa kalian setuju? Silahkan berikan komentar kalian di bawah sini. Sampai jumpa di konten berikutnya dan salam.